Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme patogenik dalam traktus urinarius. Penyebab infeksi saluran kemih adalah adanya bakteri dalam urin. Infeksi pada setiap bagian traktus urinarius dapat terjadi selama beberapa bulan atau bahkan tahun tanpa gejala. Faktor-faktor resiko yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran kemih. 1. Reflux uretrovesikal dan reflux ureterovesikal. Akibat kegagalan katup uterovesikal, urin akan naik ke ureter selama proses berkemih dan mengalir ke kandung kemih pada saat proses berkemih berhenti. Hal ini menyebabkan pengosongan kandung kemih tidak sempurna, statis, ureter terkontaminasi oleh bakteri urin. Yang kedua, kontaminasi fekal. Kontaminasi fekal pada meatus uretral merupakan rute masuk bakteri yang umum ke dalam traktus urinarius. Ketiga, hubungan seksual. Hubungan seksual berperan dalam masuknya organisme dari perineum ke dalam kandung kemih wanita. Keempat, penggunaan kateter urin. Penggunaan kateter urin menjadi penyebab utama sebagian besar penderita infeksi saluran kemih, terutama pada gangguan lama dan higien yang buruk. Kelima, penyakit metabolik atau diabetes mellitus. Tingginya kadar glukosa dalam urin, penurunan fungsi imun, dan peningkatan frekuensi kandung kemih neurogenik menyebabkan penderita diabetes mellitus rentan terkena infeksi saluran kemih. Keenam, usia. Pada usia geriatri lebih rentan terpapar bakteri, baik gram positif maupun negatif. Hal ini dikarenakan penurunan daya imunitas dan higien yang kurang maksimal. Ketujuh, hormon. Pada wanita dalam usia menopause, akibat perubahan hormon menyebabkan sudut uretrovesikal dan tekanan penutup udara terganggu. Patofisiologi, sterilitas kandung kemih dipertahankan melalui beberapa mekanisme seperti barir fisik uretra, aliran urin, kompetensi sambungan ureterovesikal, berbagai enzim, antibakteri dan antibodi, dan efek anti-lengket yang diperantarai oleh sel-sel mukosa kandung kemih. Yang ketiga, manifestasi klinis. Tanda dan gejala yang berhubungan dengan infeksi saluran kemih bervariasi. Bahkan beberapa ditemukan pasien dengan infeksi saluran kemih tidak menunjukkan gejala. Yang pertama, sistisis atau infeksi saluran kemih bagian bawah, menunjukkan tanda dan gejala nyeri saat berkemih, sensasi rasa panas saat berkemih, disuria, sering berkemih, urgensi berkemih, nokturia yang tidak biasa, urin keruh dengan bau yang tajam, nyeri panggul, dan tekanan dengan lokalisasi suprapubis. Yang kedua, prioritas atau infeksi saluran kemih bagian atas, menunjukkan tanda dan gejala demam, menggigil, nyeri panggul dan nyeri ketika berkemih, nyeri tekan pada sudut costovertebral. Pencegahan. Beberapa pencegahan infeksi saluran kemih dan mencegah terulang kembali. Yang pertama, jangan menunda buang air kecil, sebab menahan buang air kecil merupakan sebab terbesar dari infeksi saluran kemih. Perhatikan kebersihan secara baik, misalnya setiap buang air kecil bersihkan dari depan ke belakang. Hal ini akan mengurangi kemungkinan bakteri masuk ke saluran urin dan rektum. Yang ketiga, ganti selalu pakaian dalam setiap hari, karena bila tidak diganti, bakteri akan berkembang biak secara cepat dalam pakaian dalam. Yang keempat, minum air yang banyak. Dan yang terakhir, gunakan air yang mengalir untuk membersihkan diri selesai berkemih. E5, pemeriksaan diagnostik. 1. Hitung kronik sekitar 100 kronik per liter urin dari urin, tampung aliran tengah atau dari sperma dalam kateter. Dianggap sebagai kriteria utama adanya infeksi. Kedua, temuan di tingkat KT sel.
hematuria mikroskopik pada hampir 50% pasien yang mengalami infeksi akut, terutama pada ISK. Bagian atas 3. Kultur urin dilakukan untuk mengidentifikasi adanya organisme spesifik. 6. Pelaksanaan menurut Afriania Nomor 3/2017 secara umum tujuan terapi ISK adalah menghilangkan gejala dengan cepat, mengeradikasi kuman patogen, minimalisasi rekurensi dan mengurangi morbiditas, serta tujuan itu dapat tercapai dengan pemberian antibiotik sambil mencari penyebab. 2. Pelaksanaan ISK harus dilakukan sendiri mungkin agar preventitasnya tidak berlanjut dalam memilih antibiotik. Yang keempat, kaum lansia lebih rentan terhadap efek samping dan toksisitas antibiotik. Hal itu dikarenakan menurunnya fungsi metabolisme dan ekskresi. Yang terakhir, di samping obat-obatan, terapi non-farmakologi harus diterapkan. Terapi non-farmakologi mencakup nutrisi dan imobilisasi. Konsep keperawatan. A. Pengkajian. 1. Pengkajian umum. A. Identitas. B. Riwayat keperawatan. Dalam riwayat keperawatan ada yang pertama keluhan utama, 2. Riwayat penyakit sekarang, 3. Riwayat penyakit dahulu, 4. Riwayat kesehatan keluarga, 5. Imunisasi, 6. Riwayat pertumbuhan dan perkembangan, 7. Nutrisi. C. Pemeriksaan fisik. Yang pertama sistem kardiovaskuler, 2. Sistem pernapasan, 3. Sistem pencernaan, 4. Sistem saraf, 5. Sistem muskuloskeletal, 6. Sistem endokrin, 7. Sistem integumen. Pengkajian fokus. Yang pertama nyeri. Dalam nyeri terbagi atas 6. Yang pertama nyeri ginjal, terjadi akibat tegangan kapsul ginjal. 2. Nyeri kolik, terjadi pada spasmus otot polos ureter karena gerakan peristaltik yang terhambat oleh batu. Ketiga, nyeri vesika, terjadi akibat overdistensi vesika urinaria yang mengalami resistensi urin atau terdapatnya inflamasi pada buli-buli. 4. Nyeri prostat, disebabkan karena inflamasi yang mengakibatkan edema kelenjar prostat. 5. Nyeri testit, dirasakan pada kantong skrotum, dapat berupa primer atau yakni berasal dari kelainan organ di kantong skrotum. Yang terakhir, nyeri penis, disebabkan parafimosis atau keradangan pada prepusium atau glans penis. 3. Adanya keluhan miksis yang dirasakan pasien saat miksis meliputi keluhan iritasi, obstruksi, inkontinensia, dan enuresis. Keluhan iritasi meliputi urgensi, polakisuria, nokturia, dan disuria. Yang terakhir, adanya gejala panas atau menggigil, sering lelah, perubahan berat badan, perubahan nafsu makan, sering haus, resistensi cairan, sakit kepala, pruritus, dan penglihatan kabur. 4. Adanya perubahan pola eliminasi, disuria, inkontinensia, sering berkemih, urgensi, rasa panas pada saat berkemih, disuria atau sakit dan sulit saat berkemih, resistensi atau kesulitan untuk memulai berkemih, nikturia atau urinari yang berlebihan saat malam hari, dan inkontinensia urin. Yang kelima, adanya gejala gastrointestinal. Yang terakhir, pola nutrisi metabolik. Diagnosa keperawatan. 1. Nyeri akut berhubungan dengan agen fisiologis, misalnya inflamasi, peningkatan tekanan intraabdomen. 2. Gangguan eliminasi urin berhubungan dengan iritasi kandung kemih atau uretra. Yang ketiga, resiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan, mencerna, dan mengabsorpsi makanan. Yang keempat, ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi mengenai penyakit dan tindakan medis.
Selanjutnya, intervensi yang terdiri dari diagnosa keperawatan, luaran, dan intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatannya: 1. Nyeri akut berhubungan dengan pencedera fisiologis. Luaran keperawatan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka tingkat nyeri berkurang dengan kriteria hasil: 1. Keluhan nyeri dari meningkat menjadi cukup menurun. Yang kedua, gelisah dari meningkat menjadi cukup menurun. Yang ketiga, ekspresi meringis dari cukup meningkat menjadi menurun. Yang keempat, frekuensi nadi dari memburuk menjadi membaik. Intervensi keperawatan yaitu manajemen nyeri. 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang keempat, identifikasi respon nyeri nonverbal. Yang keempat, identifikasi faktor yang memperberat dan menurunkan nyeri. Perawatan kedua, yaitu gangguan eliminasi berhubungan dengan iritasi kandung kemih atau uretra. Luaran: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka eliminasi urin membaik dengan kriteria hasil: 1. Distensi kandung kemih dari meningkat menjadi menurun. 2. Disuria dari meningkat menjadi menurun. Intervensi keperawatan manajemen eliminasi urin: 1. Identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin. 2. Identifikasi faktor yang menyebabkan retensi urin. 3. Ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih untuk orang tua pasien. 4. Ajarkan orang tua mengukur asupan cairan dan haluaran urin. Definisi nutrisi BD: ketidakmampuan menelan, mencerna, dan mengabsorpsi makanan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka status nutrisi membaik dengan kriteria hasil: 1. Sikap terhadap makanan dari menurun menjadi membaik. 2. Nafsu makan dari memburuk menjadi membaik. 3. Membran mukosa dari memburuk menjadi membaik. 4. Frekuensi makanan dari memburuk menjadi membaik. Manajemen nutrisi: 1. Identifikasi status nutrisi. 2. Identifikasi makanan yang disukai. 3. Identifikasi faktor yang menghambat asupan nutrisi. 4. Monitor asupan nutrisi. Keempat, diagnosa keperawatan, yaitu ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi mengenai penyakit dan tindakan medis. Luaran: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, tingkat kecemasan berkurang dengan kriteria hasil: yang pertama, verbalisasi khawatir dari meningkat menjadi cukup menurun. Kedua, verbalisasi kebingungan dari meningkat menjadi cukup menurun. Ketiga, perilaku tegang dari meningkat menjadi cukup menurun. Keempat, frekuensi nadi dari memburuk menjadi membaik. Intervensi keperawatan itu reduksi ansietas. Pertama, monitor tanda-tanda ansietas verbal dan nonverbal. 2. Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Ketiga, dengarkan dengan penuh perhatian. 4. Informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis.